Tak disangka, membela Islam, Uskup Agung di Perancis kritik kartun Nabi Muhammad. Karikatur Charlie Hebdo yang menghina agama mendapat kecaman dari tokoh Katolik di Perancis. Uskup Agung Robert Ligel menyebut kebebasan berekspresi tidak berarti menyinggung agama. Kebebasan berekspresi ada batasnya seperti kebebasan manusia lainnya, ujar Uskup Agung Robert Ligel seperti dikutip Le Figaro pada Sabtu 31 Oktober 2020. Uskup Agung Robert Ligel menyebut penghinaan agama mestinya tak dibolehkan. Ia juga berkata karikatur-karikatur yang dibuat Charlie Hebdo turut menghina Kristen. Ini harusnya diredakan karena karikatur-karikatur ini melawan umat Muslim, namun juga melawan kepercayaan Kristen, lanjutnya. Uskup Agung dari Toulouse ini menyebut kasus yang terjadi di Perancis seperti menuangkan minyak ke dalam api. Saya berpikir secara mendalam, kita melihat konsekuensi-konsekuensinya. Kita menuangkan minyak ke api dan terjadi eskalasi, jelasnya. Ia pun meminta agar Prancis menekankan moto fraternity atau persaudaraan di negaranya. Selama ini Charlie Hebdo dikenal suka meledek berbagai aliran politik dan juga agama. Charlie Hebdo itu disorot dunia internasional setelah serangan karena media itu merilis kartun Nabi Muhammad pada 2015 dan juga 2020. Namun demikian, pandangan Uskup Agung ini dikritik. Uskup Agung Robert Ligel menolak jika agama menjadi sasaran penistaan. Namun politisi Perancis menganggap Robert Ligel lupa dengan prinsip di Perancis. Anggota Parlemen Prancis Jean-Luc Mélenchon menuding Uskup Agung Robert Ligel sedang mencari alasan untuk membenarkan kejahatan yang terjadi. Mélenchon menolak jika kejahatan yang terjadi adalah akibat kebebasan untuk agama. Politisi lain, Georges Merrick, berkata bahwa penistaan agama merupakan hak di Prancis. Ia menegaskan di Prancis ada pemisahan antara hukum agama dan negara. Kebebasan untuk penistaan merupakan hak republik kita sesuai kebebasan berpikir dan juga berekspresi, ujar Merrick. Sementara itu, cendekiawan menyebut pentingnya adanya dialog. Prancis memiliki prinsip menjunjung tinggi kebebasan. Prinsip itu tertuang di Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis yang sudah ada sejak Revolusi Prancis dan sebelum Napoleon Bonaparte berkuasa. Fenomena Clash of Civilization atau benturan peradaban lantas terjadi karena prinsip kebebasan berpendapat di Perancis sedang terbentur dengan isu agama. Media Charlie Hebdo di Perancis kerap mengkritik tokoh agama termasuk Islam. Karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan negara itu memprovokasi oknum radikal di Perancis, sebab kartun Nabi tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Cendekiawan Islam menilai perlu ada dialog-dialog kebudayaan dan peradaban agar muncul sikap saling empati dari berbagai pihak. Jalan tengah perlu dilakukan, dialog-dialog kultural di antara berbagai komunitas untuk menjembatani ketegangan yang saat ini, karena dengan dialog tersebut akan muncul suatu sikap empati, simpati, sehingga kemudian kita saling menghargai. Sebagaimana Islam diajarkan untuk menghormati Yesus, menghormati Nabi Musa, bahkan kita-kita, dan juga kitab-kitab suci mereka. Jelas cendekiawan Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi. Sementara itu, saling memahami peradaban. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menyebut perlunya meningkatkan pemahaman dan diskusi tentang peradaban dunia. Sebagai contoh, ia menyayangkan pernyataan Prancis Emmanuel Macron yang kontroversial terkait polemik. Yon Mahmudi menyebut level kepala negara seharusnya memahami isu peradaban.
Meski mengapresiasi pemerintah Indonesia yang protes ke Prancis, Yon Mahmudi menyarankan agar pemerintah bisa membantu adanya diskusi peradaban. Apa yang dilakukan pemerintah menyampaikan protes kejaman, saya rasa sudah sesuai dengan tugasnya. Tapi tentu bisa diperkuat kembali untuk mengajak dunia internasional melihat bahwa ini adalah persoalan serius, ujarnya. Pentingnya dialog beradaban di level dunia karena ini persoalan serius kalau dibiarkan, jelasnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya. Berikut pidato resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang singgung jutaan Muslim dunia. Pidato pandangan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai karikatur Nabi Muhammad dan kebebasan berekspresi menjadi sorotan masyarakat dunia. Banyak pemimpin negara mayoritas yang menganggap pidato Macron menyinggung umat Islam, sehingga Macron mendapat kecaman dari dunia Islam. Bahkan aksi pemboikotan produk-produk Prancis tak terbendung di sejumlah negara Islam. Bahkan gelombang kecaman itu dilontarkan oleh para tokoh muslim mulai dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Gelombang kecaman tersebut berawal dari pidato Macron pada 2 Oktober lalu. Saat itu Macron menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sedang krisis. Ia juga menekankan pemerintahannya akan meluncurkan aturan yang lebih tegas untuk mencegah separatisme, termasuk pengawasan masjid, ceramah, dan imam yang lebih ketat untuk mencapai pemahaman, yaitu pemahaman Islam versi Prancis. Kecaman Macron dilatari dukungannya terhadap majalah Charlie Hebdo, menerbitkan ulang karikatur yang melecehkan Nabi. Sebagai bentuk kebebasan berekspresi, tak lama setelah pidato Macron, hal buruk pun menimpa Prancis. Berikut pidato lengkap Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2 Oktober 2020 lalu untuk memperingati penyerapan terhadap kantor pusat majalah satir Prancis Charlie Hebdo. Para hadirin, para menteri, anggota parlemen, Pak Wali Kota, terima kasih banyak Bapak Presiden Komite Departemen, Bapak Presiden Komunitas Perkotaan, Bapak Presiden Pengadilan Banding, Bapak Penuntut Umum Negara, Ibu Chief Education Officer, hadirin sekalian dari semua pangkat dan posisi. Terima kasih Pak Wali Kota karena telah menyambut kami di Les Muraux. Bukan kebetulan jika hari ini sebuah diskusi diadakan di kota Anda, departemen Anda, tentang masalah yang begitu penting bagi Republik kita. Di tempat Anda ini adalah tempat di mana pertarungan Republikan dilancarkan, dan Anda tahu cara mengusahakannya. Kota yang punya solusi seperti yang sering Anda katakan, dan departemen yang selalu mampu mengatasi masalah melalui pendidikan, pelatihan, dan bekerja untuk menghadapi tantangan ini. Tujuan dari pertemuan kita hari ini ada 2. Pertama, untuk mendefinisikan masalah apa yang sebenarnya kita hadapi tanpa subjek yang tabu, tetapi juga tanpa simplistik. Apa yang terjadi hari ini dalam masyarakat kita yang membahayakan Republik kita, menantang kemampuan kita untuk hidup bersama. Dan pembahasan kedua untuk berbagai dengan Anda mengenai keputusan yang diambil sebagai hasilnya. Maksudnya gagasan mengenai RUU separatisme yang merupakan buah dari hampir 3 tahun kerja metodis yang telah kami selesaikan dengan pemerintah selama beberapa minggu terakhir. Masalahnya bukanlah sekularisme seperti yang katakan dalam beberapa kesempatan. Di Republik Prancis berarti kebebasan untuk percaya atau tidak terhadap agama, kemungkinan menjalankan agama tetap dilindungi selama hukum dan ketertiban terjamin. Sekularisme berarti kenetralan negara, sama sekali tidak berarti penghapusan agama dari masyarakat. Prancis yang bersatu diperkuat oleh sekularisme. Jika spiritualitas adalah masalah individu, sekularisme menyangkut kita semua. Dan kaum Republikan sejati tidak boleh memberi jalan kepada mereka yang atas nama prinsip sekularisme mencoba memicu perpecahan dan konfrontasi atas dasar banyak masalah berbeda yang seringkali menjadi bagian utama dari diskusi kita, meskipun bukan bagian dari masalah utama. Kami punya aturan tentang masalah ini, kita harus menegakkannya dengan tegas dan adil, di mana-mana tanpa kompromi. Demikian juga jangan jatuh ke dalam perangkap isu-isu yang saling bertentangan, yang dibuat oleh para polemik dan ekstremis, yang terdiri dari mereka yang seolah-olah mencela semua muslim tanpa memberikan garis pembeda yang tegas.
Jebakan itulah yang dipakai musuh Republik dengan menegaskan itu membuat semua penganut agama Islam menjadi sekutu objektif karena mereka dianggap sebagai korban dari sistem yang terorganisir dengan baik, terlalu sederhana.